Ya, senang sekali ya mendengar penjelasan Abang Nake di sini tentang mekanisme, kalau saya menyebutnya mekanisme takdir. Yang gerak cepat tuh kayaknya promosinya Ganjar Mahfud lah, sat-sat gitu. Itu ya, wassabiatu sabah. Tes-tes Malaikat yang gitu. satset di sini ya. Iya. Nah ini kalau kita melihatnya nih dengan logika, ini sebetulnya terhantarkan nih logika kita kepada nilai-nilai spiritual. Atau spiritualitas di surat ini bisa dilogikakan gitu. Nah ini jembatan berpikirnya asik sebetulnya. Ya, saya menikmati dari tadi nih. Nah tinggal bagaimana mengekspresikannya ya. Mengekspresikannya dari awal dulu. Di sini kan Allah bersumpah atas nama kategori kelompok-kelompok malaikat nih. Jadi tim kerja. Iya. Kalau istilahnya ada ring 1 di dalam JIS, ring 2 di halaman JIS, ring 3 udah di kota Jakarta semua nanti itu. Kalau mau datang dari seluruh Indonesia pada tanggal 10 Februari. Nah, kemudian dibagi kelompok. Ada bagian acara, kesehatan, konsumsi, kebersihan, keamanan. Nah, ini kelompok-kelompok. Itu kalau organisasi dunia. Tapi kalau organisasi langit, pengelompokannya gimana sih? Nah, ini yang berbeda nih. Ya. Yang berbeda adalah bahwa kerja-kerja langit ini, pengelompokan malaikatnya itu nanti kita pelajari. Yang disebutkan itu kategori malaikat secara fungsional. Nah, pada malam hari ini, malaikat-malaikat as-sabihat. Malaikat-malaikat as-sabihat yang bergerak cepat di jagat raya ini. Setiap malaikat ini punya spesialisasi sendiri dalam tugas-tugasnya di dalam mengoperate alam. Jadi alam ini ada operatornya yang kita sebut takdir gitu. Sehingga kita bisa merunut takdir. Sehingga kita bisa mempercepat takdir. Misalnya gini. Yuk kita percepat orang-orang kafir yang berharap masuk neraka. Kan gitu bahasa-bahasa para pejuang tuh. Allah menggunakan tangan kita sebagai bagian dari takdir untuk mempercepat mereka masuk neraka. Kasihan kan mereka udah pengen masuk neraka, kebelet lu nggak tolongin. Nah, disinilah perjuangan. Jadi, perhatikan mekanisme organisasi langit dan peran-peran tokoh-tokoh yang bergerak di balik semua takdir ini. Nah, supaya kita bisa bekerja berdasarkan ritme alam yang kita sebut dengan sunnatullah atau sunnah kauniyah atau ayat-ayat kauniyah. Kita berjalan berdasarkan ritme alam, tapi berdasarkan panduan ilahi. Maka beruntung loh kalau malam hari ini Allah perkenalkan kategori fungsi-fungsi malaikat. Ya. Termasuk nanti dialah di balik bintang-bintang yang bergerak itu, as-sabihat. Sementara pergerakan bintang itu menentukan mekanisme hidup kita kan. Tentang siang, tentang malam. Itu bintang-bintang itu ya bergerak mengatur kehidupan kita sebetulnya. Dan kehidupan alam ini. Nah di balik itu semua ada malaikat. Dan di balik itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang terkait dengan sumpah. Di sini kenapa Allah kemudian bersumpah? Dan objeknya ini adalah kelompok malaikat ini. Berarti penting ini kan kalau Allah sudah bersumpah, di mana objeknya adalah golongan-golongan malaikat. Kan biasanya Allah bersumpah dengan matahari,
dengan bulan. Nah, kali ini bersumpahnya pakai kelompok malaikat. Berarti ini besar ya. Berarti ini sesuatu yang penting. Kalau Allah sudah pakai sumpah, gitu ya, berarti ini sesuatu yang sangat istimewa loh. Walaupun ini sebetulnya juga merupakan kinayah, ungkapan siratan, itu bahasanya, Ustaz Deden tadi. Ungkapan siratan tentang apa sumpahnya Allah ini? Bahwa dialah sebetulnya Allah sendiri di balik semua penyebab dan prekayasa ini. Jadi ketika Allah bersumpah pakai nama malaikat bukan berarti malaikat itu bergerak sendiri. Tidak. Ada Allah semua yang secara total mengendalikan gerak malaikat. Ada sebuah sistem ilahiyah yang berjalan di alam ini. Begitu gambarannya. Jadi sumpah ini menunjukkan kinayah. Kinayah itu adalah ungkapan tersirat. Seakan-akan yang bergerak ini malaikat. Padahal di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malaikatnya. Tapi Allah beritahu bahwa ada malaikat-malaikatnya lah yang bekerja yang merekayasa takdir kita semua. Nah, jadi saya tertarik untuk menelaah tentang berarti takdir bisa dirubah kalau kita bisa melobi malaikat. Saya jadi teringat lagu. Kalau bulan bisa ngomong, sebetulnya bisa, cuma kita aja nggak bisa menafsirkan omongan bulan gitu ya. Kalau matahari bisa ngomong, bisa. Cuma saya ngeredaksinya, saya juga nggak hafal sih Ustaz Deden. Saya coba ya, ini supaya ada hiburan. Sebetulnya kata-kata kalau bulan bisa ngomong itu, nanti biar astronom tuh Pak Zainuddin yang menjelaskan. Ya, bukan kalau bulan bisa ngomong, kalau kamu bisa baca bulan, nah, baru kamu bisa mengatakan bulan itu bisa ngomong. Sayang bulan tak bisa ngomong. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau bulan bisa ngomong, dia jujur tak akan bohong. Seperti anjing melolong. Tiap hari ku teriak, namamu ya namamu. Jadi sebetulnya bulan bisa ngomong nggak sih? Bisa. Tapi cara ngomongnya nggak sama pakai mulut dan bahasa kita. Kan kalau bumi bisa ngomong nggak bisa. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu. Tuhadditsu itu apa artinya? Pada hari itu bulan menceritakan akhbaraha tentang kabar berita dirinya. Kenapa bulan bergoncang dalam surah Az-Zalzalah ini? Bi anna rabbaka awhalaha. Tuhan kamu yang kamu dustakan itu wahyukan kepada aku agar aku berbicara kepada kamu dalam bentuk goncangan, gempa. Itu cara matahari berbicara, cara bumi berbicara. Matahari bisa berbicara, bisa. Bulan bisa berbicara, bisa. Tapi di sini hanyalah kinayah. Ya. Menarik nih sumpahnya. Bahwa memang ada malaikat-malaikat as-sabihat yang bekerja. Nah, cuma kata-kata melayang, berenang, dan berpindah. Itu bisa digunakan untuk darat, laut, dan udara. Darat, air, dan udara ya. Dari tiga contoh kasus tadi. Misalnya, as-sabihat, sabaha, bisa untuk berenang, yasbah, bisa untuk melayang,
melayang di udara, yasbah juga. Bisa juga kuda yang berlari kencang, yang gampang berpindah. Itu kalau kuda dilepas dari kandang, kemudian kita taruh di savana, berumput savana, dia itu lari ke sana, lari ke sini, itu gambaran gitu, Ustaz. Dan waktu bayangan saya sih, waktu kita tadi dicontohkan tentang jarotil khailus sabahan. Iya. Al-Khail lagi kan, memang kuda Iya. yang lari itu. Kuda. Al-Khail. Ya, kuda itu kalau baru lepas itu, dia senang banget lari sana, lari sini, loncat, kadang-kadang juga rodeo sendiri. Kayaknya itu berarti lagi, itu yang disebut dengan jarotil khailu sabahan, Ustaz Deden. Jadi kalau orang-orang kuda tuh paham banget itu. Tiba-tiba dia guling-gulingan, berdiri lagi, lari kencang. Itu yang disebut dengan jarotil khailu sabahan. Loncat sana, loncat sini gitu, happy banget gitu. Jadi karena kemarin waktu menempatkan kuda di tempat kecil dengan kuda di tempat besar lebar berbeda memang. Baik. Jadi kata sabahan, ya malaikat bisa, ya bintang juga bisa dalam hal ini. Dan melayang bisa, berpindah bisa, berenang juga bisa. Seakan-akan ya peran malaikat begitu. Peran malaikat juga bisa bergerak cepatnya itu di udara, di laut, di air dan di darat. Pekerjaan malaikat itu untuk merealisasikan takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah, dan cara kerjanya nggak ada tabatu, ta'akhur, nggak ada melambat-lambat, ya, mager gitu, nggak ada. Kerjanya betul-betul sesuai dengan awamir Rabbaniyah, perintah Rabbani. Di step by step pekerjaannya itu di luar mekanisme bumi. Ya misalnya tim kerja itu kan macam-macam ya, Ustaz Deden. Iya. Jadi kadang-kadang nih kita harus punya tim di sekitar kita yang memang 4L lu lagi atau 4D dia lagi karena kita butuh percepatan. Nah kalau kita lihat memang para petinggi pejuang-pejuang itu dia punya ring satu kan. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 3, 4, 5 ini sedang menjelaskan ring satunya Allah. Tapi beda kalau kita manusia mengandalkan ring satu, Allah enggak. Itu cuma kinayah saja. Ada malaikat tapi Allah enggak butuh malaikat. Terus kenapa ada malaikat Allah suruh juga? Sebagai pelajaran buat manusia. Hakikatnya Allah enggak butuh malaikat kan. Tapi otak manusia yang sangat bersandar pada hukum sebab akibat perlu pendidikan dari Ar-Rabb. Maka perintah Rabbani itu untuk memuaskan logika manusia. Jadi saya katakan tadi bahwa di sini sebetulnya ada mekanisme ilahiyah tetapi sangat enak dicerna secara logik. Sampai pada satu kesimpulan, Ustadz, jadi kita bisa merubah dong takdir kita? Bisa. Caranya gimana? Lu lobby aja malaikat. Caranya gimana? La yarudul qadar illa ad-doa. Tidak bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Salah satunya ya, dengan sedekah, dengan meningkatkan ibadah-ibadah, dengan zikir-zikir. Terutama bertasbih, karena malaikat senang dengan orang-orang yang suka bertasbih. Kenapa? Karena pekerjaan malaikat adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.